Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jenita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Materi yang pertama itu mengenai pembahasan penelitian. Pembahasan penelitian dapat dikatakan sebagai bagian yang paling panjang dalam naskah karya ilmiah. Hal ini dikarenakan pembahasan memuat tentang penjelasan dari rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, dan tentunya metode penelitian. Esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Penjelasan harus dibuat bukan hanya jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, bahkan jika sesuai pun harus dibuat penjelasannya. Nah, untuk fungsi dari pembahasan penelitian sendiri, itu yang pertama, pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas, lalu yang kedua, pembahasan untuk menginterpretasi, lalu yang ketiga, mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori, lalu yang keempat, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya, lalu yang kelima, peneliti dapat mengajukan modifikasi teori atau model, lalu yang keenam, pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan. Lalu yang ketujuh, ada menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian. Lalu yang kedelapan, pembahasan untuk menyarankan. Materi selanjutnya itu mengenai kesimpulan. Untuk pengertian dari kesimpulan itu sendiri, kesimpulan adalah intisari dari bab-bab sebelumnya atau hasil dari analisis pembahasan. Nah, untuk fungsinya sendiri, kesimpulan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah atau berupa hasil pengajuan hipotesis yang didapatkan dalam bab pendahuluan. Lanjut, untuk langkah penyusunan dari kesimpulan, yang pertama ada menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberikan ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Lalu yang kedua, menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Lalu yang ketiga, menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoretik maupun praktis. Lalu untuk materi saran, di mana setelah mengungkap pendapat tentang karya ilmiah, pada bagian ini peneliti atau penulis dapat memberikan saran berupa pesan-pesan dari penulis. Adapun tujuan dari pembuatan saran sendiri itu digunakan untuk mengarahkan peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sama supaya dapat berjalan dengan lebih efektif dan dapat mengembangkan penelitian secara lebih baik dan lebih luas. Masuk ke materi selanjutnya itu mengenai laporan penelitian. Untuk pengertian dari laporan penelitian berisi tentang paparan apa yang diteliti atau objek penelitian, lalu bagaimana menelitinya atau metodenya, dan bagaimana hasilnya atau analisis data dan pembahasannya. Dan untuk fungsi pokok dari laporan penelitian itu sendiri, pertama sebagai pertanggungjawaban ilmiah, lalu yang kedua sebagai media informasi ilmiah, lalu yang ketiga memberikan masukan bagi pengambil kebijakan, lalu selanjutnya untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, dan yang terakhir sebagai pertanggungjawaban administrasi kepada pemberi dana. Dan untuk urutan dari penulisan laporan penelitian, yang pertama itu menentukan masalah penelitian, yang kedua melakukan kajian pustaka, kemudian menulis desain operasional berupa usulan penelitian yang lebih terperinci, selanjutnya melakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan, kemudian mempertajam kajian pustaka yang telah dilakukan, lalu melakukan analisis data dan penulisan hasil analisis data, lalu menafsirkan hasil analisis data dan pembahasan analisis data, lalu menyimpulkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan, kemudian menuliskan daftar rujukan dan lampiran, dan yang terakhir menulis artikel berdasarkan laporan penelitian. Dan untuk format dari laporan penelitian sendiri, laporan penelitian ditulis dalam suatu format laporan.
Format diartikan sebagai bentuk susunan atau organisasi suatu laporan, yaitu bagaimana bagian-bagian laporan itu diurutkan dan disusun. Nah, biasanya format laporan penelitian ditentukan oleh lembaga pemberi dana dalam penelitian tersebut. Dalam penulisan laporan penelitian terdapat 3 macam format penulisan, yang diantaranya ada format bebas, format semi bebas, dan format tetap. Dalam laporan penelitian kuantitatif, seringkali ditulis dengan menggunakan format tetap, yakni format laporan penelitian yang jumlah bab dan isi masing-masing bab telah ditentukan. Baik, yang pertama itu ada tadi format bebas. Format bebas dalam penulisan laporan penelitian tidak memiliki batasan tentang jumlah bab dan isi masing-masing bab. Format bebas biasanya digunakan dalam laporan penelitian kualitatif. Nah, sebagai contohnya, teman-teman dapat melihat pada video mengenai contoh format laporan penelitian dengan jenis format bebas. Yang kedua itu ada jenis format semi bebas. Format semi bebas dalam penulisan laporan penelitian tidak mengikat dalam jumlah bab. Namun, isi bab pertama dan kedua telah ditentukan. Bab pertama berisi pendahuluan, bab kedua berisi kajian pustaka, dan bab-bab berikutnya berisi paparan hasil penelitian. Untuk tampilan dari format semi bebas sendiri dapat teman-teman saksikan dalam video. Dan yang terakhir ada format tetap. Pada format tetap, jumlah bab dan isi setiap bab sudah ditentukan. Penulisan laporan penelitian kuantitatif cenderung menggunakan format tetap. Berikut merupakan contoh format tetap dalam penulisan laporan penelitian yang bisa teman-teman saksikan dalam video berikut. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.